Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku dan Nuha. Nah, di video kali ini teman-teman, di sini Desri bakalan ngasih season khusus buat kalian. Ini yang banyak nih bertanya-tanya lewat DM maupun lewat kolom komentar, bertanya tentang lebih lanjut apa sih itu KIPKA dan lebih detail ya intinya kayak gitu. Nah, di sini bakalan Desri aku buat langsung sesi tanya jawab, dan plus di sini nanti di akhir video ada link dong buat kalian. Link apa sih Kak gitu kan. Nah, linknya itu berguna banget buat kalian. Link itu nanti di dalam ada link di dalamnya itu ada link WA dan juga ada link Telegram. Nah, yang berfungsi untuk memberitahu informasi kepada kalian terkait beasiswa KIPKA. Nah, kalian pasti butuh banget kan beasiswa KIPKA yang terupdate. Nah, maka dari itu aku saranin buat kalian yang lagi nonton video ini, kalian harus stay tune terus. Dan yang paling penting, ini berguna juga untuk aku dan kalian, adalah jempolnya mana? Jangan lupa di like dulu video ini, kemudian di komen di bawah pertanyaan atau kalian suka atau bermanfaat atau enggak. Dan jangan lupa ini ya guys, jangan lupa di subscribe guys. Kenapa jangan lupa? Karena setiap kalian subscribe video ini, kalian bakalan mendukung aku gitu buat nge-share info yang lebih menarik lagi. Mungkin aku bakalan lebih sering lagi buat videonya. Pokoknya positif banget buat aku dan kamu, seperti itu. Oke, jadi jangan nunggu lama-lama lagi. Udah di subscribe belum? Kalau belum aku tungguin ya, aku hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Oke, lanjut langsung aja yuk kita ke videonya, tanya jawabnya. Dan jangan lupa ada linknya juga. Oke teman-teman, ini dia sesi tanya jawabnya. Jadi teman-teman nih banyak yang bertanya yang sama-sama ya pertanyaannya. Jadi udah aku rangkum, jadi yang pertanyaannya sama-sama. Aku nggak ulangin 2 kali, jadi cukup aku jawab sekali aja. Nih ada yang pertanyaannya mulai, Kak, KIPKA itu apa? Kemudian keuntungan KIPKA itu apa? Dan syarat-syarat pendaftarannya itu apa? Terus ada lagi ini apa ya? Kak, KIPKA sama nggak sama beasiswa bidik misi gitu kan. Terus ada lagi yang nanya gimana cara daftar KIPKA. Nah, sebelumnya pertanyaan yang baru aku sebutin semua ini itu udah aku jelasin di video aku sebelumnya. Ini videonya guys. Nah, jadi kalian bisa tonton video ini dulu kayak gitu kan, kemudian baru tonton video ini. Nah, di sini nanti di video ini bakalan ada linknya. Jadi Desri nggak ngulangin pertanyaan yang udah dijawab di video yang lalu ya. Ini lanjut aja. Nah, pertanyaannya itu nih, bagaimana Kak jika ada nick nama tanggal lahir di kartu pelajar atau di KIP pelajar kita yang salah seperti itu. Nah, gini ya adik-adik, walaupun dia ada kesalahan 1 huruf saja, itu harus segera diperbaiki. Kenapa? Karena supaya dia nggak bermasalah gitu. Karena 1 huruf aja itu nggak bisa kayak gitu, nanti malah bisa gagal, malah nik kamu tuh nggak bisa keluar kayak gitu. Nah, yang paling utama itu nik itu mulai nik di KTP, mulai itu nik di KK kayak gitu kan. Di KIPKA itu harus sama. Jadi jangan sampai ada 1 angka pun yang salah. Kalau misalnya ada 1 angka pun yang salah, itu benar-benar ya gagal kayak gitu. Makanya harus benar-benar diperhatikan. Kalau dicek dari sekarang, kalau misalnya ada yang salah, mulailah diurus seperti itu, mumpung lagi ada waktu. Dan jangan bilang nantilah, tunggulah, karena gini ya, kita harus mempergunakan waktu yang luang itu semaksimal mungkin, karena kita nggak tahu ke depannya kita bakalan sesibuk apa seperti itu. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua. Di sini ada yang bertanya, Kak, kapan pembukaan pendaftaran KIP 2021? Nah,
Untuk KIP kuliah sendiri itu tahun 2021 itu kemungkinan bakalan dibuka bulan Februari. Aku kurang tahu sih detailnya itu tanggal berapa, tapi kemungkinan besar itu Februari. Makanya mulai dari sekarang cari nih link-link yang menggabungkan kamu dengan teman-teman yang lain, jadi kamu tidak ketinggalan informasi seperti itu. Nah lanjut kayak gini, Kak, misal nih NISN-nya berbeda dengan ijazah, itu gimana kayak gitu kan. Nah itu juga harus diperbaiki ya, minta dibenarkan oleh sekolahnya masing-masing kayak gitu. Jangan sampai ada penyesalan di akhir waktu. Terus, Kak, apakah bisa daftar KIP kuliah untuk PTS? Bisa banget ya. Dari tahun angkatan aku 2017, banyak nih teman-teman aku yang menggunakan KIPK untuk kuliah di perguruan tinggi swasta kayak gitu. Ada yang di Padang, ini ada juga yang kayak di Siantar dan sebagainya. Kemudian gini, bagaimana jika sudah kuliah tetapi tidak lolos KIPK? Nah, biasanya nih dari pengalaman adik-adik kelas aku, teman-teman aku, nih misal dia udah daftar KIPK, dia nggak lolos kayak gitu kan. Terus dia itu lulus kuliah. Nah, di situ bakalan ada saringannya lagi. Jadi UKT kamu nggak terlalu tinggi seperti itu. Dia tetap ada dikasih dispensasi walaupun kamu nggak lulus KIPK, kamu bakalan tetap dikasih dispensasi, biasanya seperti itu. Tapi ini kembali lagi ke universitasnya gitu. Nah kemudian kamu juga nggak usah bimbang gitu, karena banyak juga kuota tambahan namanya. Banyak juga nih angkatan tahun 2020 yang lolos beasiswa KIPK dengan kuota tambahan seperti itu. Kemudian ini dia, Kak, aku udah lulus tahun lalu, aku nganggur 1 tahun. Nah jadi gimana Kak, aku masih bisa nggak daftar KIPK? Masih ya adik. Jadi maksimal umur untuk kamu daftar KIPK itu umur 21 tahun. Nah seperti itu. Tapi diingat lagi Kak, beasiswa KIPK ini cuman untuk mahasiswa baru seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kamu udah semester 5, semester 7, kamu nggak bisa daftar lagi kayak gitu. Beasiswa yang lain aja deh. Kalau KIPK nggak bisa, karena KIPK dikhususkan untuk maba seperti itu. Kemudian kapan KIPK bagi mahasiswa baru cair? Nah KIPK cair biasanya 3-4 bulan setelah kamu kuliah di perkuliahan tersebut seperti itu. Jadi sabar ya. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita nih lulus beasiswa, kita selama 3-4 bulan itu memang harus biaya kita sendiri, tapi tenang aja, nanti bakalan diganti kok. Oke? Nah kemudian apalagi ya, ini pertanyaannya tunggu ya, kita cari pertanyaannya yang nggak sama gitu. Nah kemudian ada lagi nih yang nanya, Kak, apakah penerima KIPK bisa daftar beasiswa unggulan? Nah nggak bisa ya adik-adik, karena itu dari sumber APBN yang sama, kecuali nih kalau kamu mendapatkan beasiswa KIPK kemudian kamu mendaftar beasiswa Dataprin gitu, atau dari lembaga-lembaga yang nggak berhubungan sama kayak negara, kayak misalnya beasiswa dari organisasi atau segala macam, itu bisa seperti itu. Nah lanjut, Kak, misal nih aku lulus tahun ini KIPK di perguruan tinggi swasta, apakah aku bisa mendaftar tahun depan di perguruan tinggi negeri daftar KIPK juga? Nggak bisa ya adik-adik, karena itu cuman bisa 1 kali aja. Makanya sebelum kamu memilih jurusan, memilih universitas untuk daftar KIPK, kamu harus benar-benar dipikirkan secara matang-matang mau kemana arahnya seperti itu.
Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir yang benar-benar penting. Nih, mungkin kalian juga bertanya-tanya. Nih aku bacain aja. Kak, bagaimana jika peserta didik tidak mempunyai KIP pelajar atau KKS? Nah, di sini bagi peserta yang tidak mempunyai KIP pelajar atau KKS, mereka bisa daftar, bisa kayak gitu kan. Tapi dengan syarat harus terdaftar di DTKS di web Kemensos gitu. Kenapa sih Kak harus terdaftar? Karena data yang ada di Kemensos itu lebih valid seperti itu, sehingga mereka yang kurang mampu itu secara ekonomi pasti sudah terdaftar di sana. Nah, hal ini juga bisa mengurangi kecurangan, karena banyak juga ya orang-orang yang kaya kayak gitu, orang-orang yang mampu menggunakan surat keterangan tidak mampu dari lurah dengan semena-mena gitu, dengan ya menyalahgunakannya seperti itu. Jadi bahkan orang yang ekonominya lebih rendah jadi nggak dapet seperti itu. Makanya daftar ini sangat berguna seperti itu. Nah, jadi Kak, selanjutnya pertanyaannya gini. Jadi bagaimana jika tidak terdaftar di DTKS Kak? Kayak gitu. Nah, karena ini pendaftaran KIPK 2021 masih ada waktu. Nah, di sini nih peluang kalian. Kalian silahkan cek dulu di web laman Kemensos. Kemudian, nah, kalau tidak terdaftar juga, kalian harus segera urus kayak gitu. Nah, tetap bisa daftar KIPK nggak Kak? Bisa aja, tapi prioritas yang memperoleh KIP kuliah atau beasiswa ini bagi mereka yang punya KIP sewaktu SMA kayak gitu, dan keluarga yang memiliki KKS. Jadi untuk kalian yang nggak terdaftar, kalian boleh segera daftar. Oke? Nah, teman-teman, mungkin singkat banget ya, singkat, padat, jelas kayak gitu. Nah, sesi pertanyaan kali ini, dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang mau linknya, ini ada link untuk teman-teman masuk ke grup beasiswa KIPK dan di WA dan di Telegram. Ini linknya saya bagikan di bawah, nanti ada bacaannya deskripsi box kayak gitu. Klik aja, nanti di situ ada linknya. Oke, dan juga jangan lupa di like juga ya, di subscribe. Terus nih kalian pantengin terus ya, kalau bisa dikasih lonceng nih di bawah ini ada subscribe, terus bawah sampingnya ada lonceng. Nah, kalian tekan, jadi setiap aku buat video, kalian orang pertama yang nonton, karena di video selanjutnya bakalan ada video tentang gimana cara dan persyaratan secara rinci pendaftaran KIPK. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.